Ini detail sekali ya. Kronologisnya ini detail gitu. Dan kalau dikaitkan menempati bingkainya gitu ya, kontekstual begitu. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa kembali. Di lini masa Twitter ini ada info yang sedang mencuat ya. Di antaranya ya tentang Menteri Pertanian nih. Terjerat kasus korupsi begitu, Syahrul Yassin Limpo. Nah, tetapi ini bukan kali pertama. Sebelumnya Menteri Kominfo sudah terjerat juga kan begitu ya. Dan ini dikait-kaitkan suasananya kontekstual begitu ya. Beberapa kalangan memandang bahwa ini ada hubungannya begitu. Di satu sisi memang ini perkara hukum, tapi di sisi lain ini ada muatan politisnya begitu. Dan pandangan ini sudah menjadi perbincangan di ruang publik begitu ya. Jadi bukan hal yang aneh begitu. Nah, termasuk yang hari ini nih, ada gambar foto ketika Syahrul Yassin Limpo bertemu dengan Firly Bahuri di sebuah gedung olahraga ya. Dan tampak dalam foto itu sedang berbincang-bincang begitu ya. Nah, kita juga tidak tahu apa isi perbincangannya, tetapi itu dikaitkan dengan kasus yang sekarang bergulir begitu ya. Nah, ditenggarai pimpinan KPK diduga melakukan pemerasan terhadap SYL. Nah, teman-teman, ini ada utas, ada rangkaian cerita begitu, rangkaian teks narasi di X, di Twitter begitu, dari akun Partai Sokmed nih, mengungkap kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi Ketua KPK Firly Bahuri. Ini kaitannya dengan foto yang tersiar luas itu ya. Kalau disimak ini seolah-olah terkait gitu ya, kontekstual begitu, menempati bingkainya gitu kan, kayak begitu. Pada bulan Juni 2022, mantan Syahrul Yassin Limpo mendapat pesan dari Irwan yang diberi bocoran dari Firly tentang penyelidikan KPK di Kementerian Pertanian. Selanjutnya Irwan mengatur pertemuan antara SYL dan Firly. Kemudian siapakah Irwan yang diberi pesan oleh Firly dan bisa mengatur pertemuan antara mantan dan Ketua KPK itu? Banyak pihak yang menyorot nama Kombes Polisi Irwan Anwar yang merupakan suami dari Andi Terry Natasa, yang tak lain dan tak bukan adalah keponakan dari mantan Syahrul Yassin Limpo sendiri begitu. Nah, kemudian pada akhir Juni 2022 dibahas rencana jadwal pertemuan antara mantan SYL dan Ketua KPK Firly Bahuri. Pembahasan dilakukan di rumah mantan SYL yang antara lain terdiri dari SYL, kemudian Pak Irwan dan M. Hatta begitu. Di situ SYL menyampaikan bahwa akan dilakukan pertemuan dengan Firly malam itu. Dia sampaikan juga bahwa ada permintaan dari Firly untuk memberikan sejumlah dana, disebut-sebut 50M gitu ya. Namun SYL hanya menyanggupi 1M dalam bentuk dolar Singapura. Nah, malam itu juga mantan SYL bersama Irwan berangkat ke kediaman Firly menggunakan mobil Innova hitam. Sebelum berangkat, tas berisi uang 1M diserahkan pada Irwan untuk diberikan kepada Firly. Pada bulan Oktober 2022, M. Hatta dihubungi oleh Panji, ajudan mantan, untuk menemui Irwan. Namun sebelumnya dia diminta untuk datang ke Widya Chandra, kediaman mantan, untuk mengambil amplop berisi uang 1M dalam pecahan dolar Singapura untuk diserahkan ke Pak Irwan. Pukul 11
MH tiba di rumah Irwan, namun karena masih dalam perjalanan darat dari Semarang, maka ditunggu. Setelah Irwan tiba, MH menyerahkan amplop berisi uang itu. Irwan menyampaikan akan menghadap Firly keesokan harinya. Pada Desember 2022, Mentan Syahrul Yassin Limpo dijadwalkan bertemu dengan Ketua KPK Firly Bahuri di lapangan bulu tangkis di sekitaran Mangga Besar pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Setibanya di GOR lapangan bulu tangkis, rupanya Firly sedang bermain bulu tangkis, sehingga SCL diminta menunggu di pinggir lapangan seperti bocah culun begitu. Nah, setelah pertandingan selesai, Firly lalu menghampiri SCL di pinggir lapangan, berbincang-bincang didampingi orang Lemhanas kalau menurut utas atau tweet dari partai Sokmed ini ya gitu. Yang itu yang fotonya tersebar itu gitu. Nah, pada pukul 22.30 Mentan SC pamit untuk pulang, lalu ajudan Mentan Panji memberikan tas yang berisi sejumlah uang dalam pecahan dolar Singapura kepada ajudan Firly begitu. Ini detail sekali ya. Kronologisnya ini detail gitu. Dan kalau dikaitkan menempati bingkainya gitu ya, kontekstual begitu. Walaupun tentu kita harus menelusuri, cek and recheck kan kebenarannya. Tetapi ini informasi lain gitu ya, terkait foto-foto yang tersebar sekarang itu gitu. Dan setelah itu ya, di foto itulah mengapa di berita media-media arus utama disebutkan Firly tidak hanya diduga memeras SCL, tetapi juga menerima suap dan gratifikasi seperti yang diberitakan oleh Kumparan nih. Pimpinan KPK diduga tak hanya peras SCL tapi juga terima gratifikasi dan suap begitu. Nah, kemudian kasus yang menyangkut Firly ini bukan hanya kasus SCL saja, tapi banyak sekali, termasuk diantaranya kasus lain ya begitu. Nah, ini dari utasnya partai Sokmed ya begitu di Twitter dan terkait gitu dengan foto yang tersebar. Ya, ini juga menjadi salah satu sengkarut korupsi yang melilit gitu ya di kabinet Jokowi. Ya, memang wajar-wajar saja ya sesama pejabat negara ngobrol di tempat umum begitu. Yang datangnya siapa, yang didatangin siapa kan konteksnya ketika ada di GOR gitu. Nah, dan sebagai tempat umum yang di sana ada figur bertemu gitu dengan pasti ya bisa saja lumrah ya. Tidak sulit kan gitu. Nah, tapi apakah janjian dulu gitu atau bagaimana gitu, kebetulan di sana kan bertemu gitu. Makanya ini memang sedang didalami juga oleh Polri gitu, dan sudah masuk ke tahap penyidikan juga begitu ya dugaan ini gitu. Akhir-akhir ini yang sekarang berkembang dalam lini masa di Twitter gitu ya, di media sosial gitu ya, dan sebagai warga kita juga bisa mengikuti perkembangan itu gitu. Ini kan sebetulnya bisa menjadi gambaran bahwa kita sedang tidak baik-baik saja begitu. Ada problem di situ gitu. Siapa sih yang tidak setuju gitu kalau koruptor, tindak pidana korupsi itu harus diberantas begitu. Nah, tetapi momentumnya gitu ya, momentumnya yang kebetulan sekarang sedang dalam kondisi yang serba sensitif begitu. Jadi lumrah jika ada anggapan-anggapan yang mengarah ke pandangan yang lain begitu. Yang tadinya niatnya bagus, tetapi karena memang momentumnya tidak tepat, malah bisa menjadi bumerang juga kan begitu. Ya, kalau kita membaca berita-berita gitu ya, sebelumnya juga ada kecenderungan kuat gitu ya. Dan kita juga kan bisa membacanya dari siapa yang tersentuh dan siapa yang tidak tersentuh, itu juga menjadi bacaan yang lain kan dalam kondisi saat ini gitu. Nah, saya sebagai
warga juga mengikuti pandangan-pandangan, diskusi-diskusi yang ada di sini begitu ya, gitu ya. Dan ini kan sudah terbuka begitu, dan siapapun bisa mengikuti perkembangan itu, dan siapapun punya pendapat lain gitu ya, menginterpretasi begitu. Ketika memirsa berita-berita yang tersebar di sini, bisa menginterpretasi gitu, dan kemudian setelah memirsa menyajikan kembali kan begitu. Selama punya sumber gitu, kenapa tidak gitu ya. Nah, yang jangan itu kita menebar informasi yang tidak jelas juntrungannya begitu, karena nanti akan menjadi misinformasi, disinformasi, dan malinformasi kan begitu, dan itu bisa menyesatkan gitu ya. Nah, tetapi kita coba dicari gitu ya, dan berdasarkan beberapa sumber, umpamanya memang Syahrul Yassin Limpo juga dia menyikapi kasus yang menimpa dirinya begitu. Di antaranya dia pernah mengucapkan bahwa dia siap bertanggung jawab, dan yang penting bagi dirinya adalah martabat gitu ya. Lebih baik menjaga martabat gitu ketimbang ya apalah artinya jabatan begitu ya, budaya malu kan gitu ya, kayak begitu. Nah, dia juga menjelaskan bahkan secara langsung bertemu dengan presiden gitu ya di istana gitu, dalam pertemuan yang kurang lebih berlangsung selama 1 jam tuh. Ya, menyerahkan lah gitu ya, menyerahkan semacam laporan begitu ya. Di antaranya ya melaporkan kinerja sebagai Menteri Pertanian begitu, pertanggungjawaban dia selama menjabat, dan ya di antaranya juga Syahrul Yassin Limpo juga menyampaikan, menegaskan bakal kooperatif dengan proses hukum yang berjalan di KPK. Namanya terseret kasus dugaan rasuah di Kementerian Pertanian dan sudah dicekal untuk tidak bepergian ke luar negeri begitu. Tentang proses hukum yang sedang berjalan ini, dia akan menghadapi dengan kooperatif gitu ya. Tentu saja dia punya hak untuk melakukan pembelaan dalam perkara ini, namun dia juga ya harus menghormati proses hukum yang sudah berjalan begitu. Temuan Syahrul Yassin Limpo dengan presiden ini juga ya terbuka gitu, dan media meliputnya, boleh gitu kan. Nah, ini pertanda bagus ya, bahwa memang harus terbuka seperti itu, biar masyarakat juga tahu apa yang sedang terjadi begitu. Dan mudah-mudahan saja ini juga menjadi semacam edukasi kepada warga gitu, bahwa kondisi kita itu sedang tidak baik-baik saja kan, sedang ada problem gitu. Biar masyarakat juga tahu bahwa di negara kita sedang ada problem, sedang ada masalah yang harus diselesaikan bersama begitu oleh semua pihak gitu ya. Kita sebagai warga juga harus ikut dan sadar gitu bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi, diluruskan begitu. Salam hangat, Rahayu, Bagja, Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.